Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kompresor. Adapun nama dari anggota dari kelompok 1 yaitu, boleh di next. Oke, ada saya sendiri, Ananda Putri Amalia, ada Agustinus Rional, ada Alif Romdoni, ada Muhammad Nur Fauzi, Bibi Mapanggara, Angel Teresa, dan Paradisa Aprilica. Oke, boleh di next. Oke, mungkin nanti yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian dan fungsi kompresor, kedua ada komponen penyusun kompresor, ketiga cara kerja kompresor, dan yang keempat ada jenis-jenis kompresor. Boleh di next. Yang pertama yaitu ada pengertian dan fungsi kompresor. Pengertian dari kompresor yaitu merupakan mesin untuk memampatkan udara atau gas, atau dapat diartikan juga sebagai alat yang digunakan untuk menghasilkan udara bertekanan. Selanjutnya, untuk fungsi dari kompresor sendiri adalah untuk menghasilkan udara bertekanan dengan cara menghisap atau memampatkan udara tersebut, kemudian disimpan di dalam tangki udara untuk disuplai kepada pemakai. Itu di sini sistem pneumatiknya. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah komponen dari kompresor. Kompresor yang kita lihat ini adalah kompresor yang mungkin paling umum kita temui, yaitu kompresor jenis piston. Nah, tadi itu ada beberapa bagian. Nah, salah satu bagiannya itu bagian yang pojok kanan atas yang warna hitam, itu bagian silinder namanya. Kalau misalkan bagian silinder ini dibuka, ini penampakan dalamnya kurang lebih seperti ini. Jadi silinder itu fungsi utamanya sebagai tempat udara itu terkompresi. Nah, karena tekanan itu akan tinggi, oleh karena itu si bagian silindernya itu tuh dia harus kuat, juga tahan tekanan tinggi, dan juga dia tahan akan suhu yang panas. Nah, oleh karena itu di bagian sisi dinding luarnya itu tuh ada bagian yang disebut sebagai water jacket atau saluran pendingin supaya suhu dari silindernya itu tidak terlalu panas. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa komponen lain. Itu bagian komponen bawah itu namanya adalah poros engkol. Jadi poros engkol ini fungsinya dia tuh akan bergerak bermutar, dan dia tuh akan menggerakkan batang penggerak. Sedangkan batang penggerak ini yang di tengah itu fungsinya itu sebagai penghubung antara poros engkol dan juga piston yang atas. Nah, piston ini jadi ketika nanti poros engkolnya memutar, batang penggeraknya itu akan ikut bergerak naik turun, pistonnya otomatis akan ikut ketarik ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah. Nah, ini tuh fungsi utama dari piston. Jadi dia tuh fungsi utamanya untuk mengkompresi udara di tengahnya itu. Ketika dia naik, udaranya itu akan terkompresi. Nah, di sini seperti yang tadi saya udah bilang, kalau misalkan bagian silinder ini tuh dia harus kuat dan tahan akan tekanan yang tinggi. Makanya di bagian pistonnya itu dia biasanya terbuat dari baja dan juga high carbon steel. Lalu di situ bisa kita lihat di bagian piston atasnya itu kan ada garis-garis. Nah, garis-garis ini itu disebut sebagai cincin torok atau cincin piston. Itu fungsinya sebagai pemasti bahwa tidak ada celah antara si piston dan dinding silinder, agar nanti ketika proses kompresi udara dapat dipastikan tidak ada udara yang mengalami kebocoran. Lalu bisa kita lihat juga di bagian atas itu kebagi jadi dua bagian. Bagian kiri dan kanan itu sisi hisap dan sisi keluar yang dilengkapi masing-masing katupnya untuk masuk dan keluarnya udara. Dan di sini tuh kerja katupnya tuh otomatis tergantung dari si tekanan yang diakibatkan oleh si piston. Lalu di situ juga ada kotak engkol. Kotak engkol itu yang bagian bawah itu tempat penopang dari si poros engkol dan beban-beban komponen di atasnya. Jadi dia itu harus kuat supaya bisa menahan gaya dari poros engkol dan juga piston dan batang penggerak. Nah, di kanan itu bisa kita lihat juga ada saluran warna kuning. Itu fungsinya sebagai saluran udara dari si silinder menuju ke komponen selanjutnya, itu tangki. Nah, kalau misalnya sebelumnya tadi itu tuh jenis kompresor yang menggunakan satu buah piston. Kalau itu yang dia menggunakan dua buah piston. Jadi dia ada dua silinder mengalami dua kali kompresi. Nah, ini tuh ada bagian komponen tambahan yang di tengah.
Yang saluran itu antara satu silinder dan silinder kedua. Fungsinya itu supaya udara yang telah dikompresi dari silinder pertama itu kan bertekanan tinggi, suhunya juga panas. Sebelum dia masuk ke penguatan kedua, jadi dia itu masuk saluran supaya tidak terlalu panas gitu. Jadi saluran pendingin ini fungsinya supaya udaranya tidak terlalu panas sehingga menghindari ledakan. Nah, mungkin bakal aku lanjut. Setelah udara masuk ke dalam tangki, di dalam tangki tersebut ada sebuah filter atau yang disebut juga sebagai pendingin yang berfungsi untuk memisahkan antara air dan juga udara hangat atau udara hangat pembawa air, dan hasil dari filter tersebut akan menjadi sebuah udara yang dingin atau tidak, temperaturnya itu menjadi rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin ini selanjutnya itu kompresor diafragma. Itu sistem kerjanya sama kayak yang di piston. Cuma bedanya ini ada diafragmanya. Ini ada buat tempat masuk udara. Ini ada katupnya. Terus ketika dia turun, dia bakal masuk udara. Terus ketika dia naik, yang sebelah sininya, sebelah kanan ini dia akan keluar menuju tangki udara yang lain. Terus mungkin bisa selanjutnya dijalankan. Nah, seperti itu dia bakal ketika dia naik, dia bakal keluar udaranya ke tangki di kompresor. Mungkin yang sebelumnya, yang di sebelumnya di sebelum. Terus sebelum di. Nah, kalau kalian perhatikan di sebelah kiri itu pojok itu ada seperti pressure gauge itu berfungsi sebagai penunjuk tekanan di udara dalam kompresor. Nah, sama pressure switch itu yang tombol di atas ini itu berfungsi sebagai penghubung pressure gauge dan kompresor. Itu dan serta berfungsi untuk memutus tenaga apabila kompresor telah overload. Jadi nanti dia bisa pemutusnya juga. Terus kalau yang pressure switch itu buat melihat tekanannya sampai sudah berapa bar. Ini bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu adalah rotary atau mesin kompresornya. Ini adalah salah satu mesin kompresor yang menggunakan sistem rotary, di mana di sini terdapat komponen berupa rotor dan juga blading atau bisa disebut juga dengan sliding fans. Terus ada juga groovary in rotor atau seperti per yang ada di dalam rotornya ini. Nah, fungsi dari dibuatnya fan atau pemutar seperti ini adalah agar supaya udara yang masuk melewati lubang sebelah kanan atau lubang sebelah kanan tertarik oleh baling-baling, dan dari ruangan yang besar diperkecil untuk ke ruangan keluaran. Nah, fungsi untuk dari besar ke kecilnya ruangan itu adalah untuk menaikkan tekanan, terus merubah temperatur dari udara dan juga merubah volume dari udara tersebut. Nah, di sini adalah tempat untuk menjadikan udara menjadi tekanan. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Nah, selanjutnya setelah mengetahui dari video yang telah dijelaskan oleh teman saya tentang komponen-komponen kompresor, terus fungsinya apa saja,
dapat diketahui bahwa cara kerja dari kompresor tersebut itu seperti dengan cara manusia dalam bernapas. Nah, jadinya ketika ketika manusia bernapas, itu udara masuk dalam paru-paru dan udara dalam paru-paru tersebut akan terkompresi sehingga seorang itu akan mengembuskan nafas dari paru-paru untuk mengeluarkan udara tersebut. Nah, pada ini cara kerja kompresor tersebut hampir sama dengan ini, bersama dengan pompa pompa dari ban motor dan mobil. Nah, ketika piston pada kompresor tersebut ditarik ke atas, nah tekanan di bagian bawah silinder pompa tersebut akan turun ke bawah sehingga atmosfernya akan turun. Nah, hal ini memungkinkan udara luar akan masuk ke dalam kantung melewati celah katup tersebut. Nah, dari sini udara masuk ke pompa terus dikompresi dengan menekan piston tersebut. Ketika sudah dikompresi, volumenya akan berkurang dan mengalir ke tempat tekanan yang lebih rendah, sehingga udara tersebut dapat keluar dari piston tersebut melalui silinder. Bisa di next. Oke, baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara kerja kompresor dan juga manfaatnya sendiri. Jadi dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa jenis kompresor ya. Ini sudah seperti yang ada di sini. Jadi ada yang kita temukan ada 8 jenis kompresor. Jadi langsung saja kita masuk yang pertama, mungkin bisa di next dulu. Oke, jadi yang pertama ini ada kompresor torak resiprokal atau yang biasa disebut juga dengan kompresor torak karena memiliki torak yang bergerak secara bolak-balik gitu. Jadi bisa dilihat gambar sebelah kiri itu ketika toraknya itu berada di bawah atau titik mati di bawah, dan juga di sebelah kanan ketika toraknya itu berada di titik mati atas gitu. Jadi ketika torak berada di titik mati bawah, itu udara akan terhisap melalui katup yang ada di sebelah kiri. Dan ketika torak berada di atas, itu udara akan dikeluarkan secara sedikit demi sedikit melalui katup yang ada di sebelah kanan. Dan torak yang bekerja secara bolak-balik ini akan membuat udara menjadi bertekanan, dan ketika udara sudah menjadi bertekanan akan disimpan di silinder gitu. Jadi cara dari kompresor ini menghasilkan udara bertekanan adalah menggunakan torak yang bekerja secara bolak-balik seperti itu. Ini umumnya digunakan pada kompresor normal yang biasa kita temukan gitu. Oke, mungkin bisa di next untuk jenis kompresor yang selanjutnya. Oke, ini ada kompresor torak 2 tingkat sistem pendingin udara. Jadi ini pada umumnya menggunakan sistem yang mirip ataupun hampir sama dengan kompresor torak yang tadi. Bedanya di sini menggunakan 2 torak, di mana tujuan dari menggunakan 2 torak ini ketika udara sudah dikompresi itu bisa didinginkan kemudian dikompresi lagi menjadi tingkat kompresi yang diinginkan oleh pengguna gitu. Jadi biasanya kompresor ini digunakan secara khusus ketika ingin menggunakan udara yang bertekanan sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi untuk pertama kali udara akan dikompresi oleh torak pertama, dan setelah udara tersebut dikompresi menjadi udara bertekanan, udara tersebut akan didinginkan sebelum akhirnya nanti dikompresi lagi dan akhirnya siap digunakan gitu. Jadi ini lebih fleksibel dan juga lebih mendetail apabila ingin mendapatkan suatu tekanan udara yang spesifik gitu, makanya digunakan torak 2 tingkat sistem dengan pendingin udara gitu. Mungkin bisa next. Oke, ini ada kompresor diafragma, tadi sudah disinggung sedikit oleh yang menjelaskan sebelumnya. Jadi pada secara dasar ini tuh termasuk salah satu kompresor torak juga, namun bedanya ini dilengkapi oleh sebuah membran diafragma gitu yang bisa membuat udara keluar masuk dari katupnya gitu. Dan ini tuh sebenarnya kompresor torak dan di atasnya tuh ada diafragmanya gitu, dan bisa dilihat pada gambar
itu di atas ada katup yang terbuka ketika udara ingin masuk dan juga katup yang terbuka ketika udara ingin keluar gitu. Jadi bisa bergerak secara bolak-balik gitu. Dan kenapa ada ruangan ini dipisah itu agar dari udara yang terkompresi itu bisa bebas dari uap air dan juga pelumas oli gitu, sorry. Jadi udara yang terkompresi bisa menjadi udara yang bersih gitu dan bisa digunakan. Mungkin bisa dilanjutkan. Dan ini ada kompresor aksial gitu. Jadi dari jenis-jenis kompresor yang tadi ini tidak termasuk salah satu jenis kompresor torak karena tidak menggunakan torak tapi menggunakan aksial gitu. Jadi kompresor ini tuh berbasis foil. Jadi airfoil itu adalah kondisi di mana ketika fluida membuat tekanan itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan membuat gaya angkat lebih tinggi dibandingkan dengan gaya hambat gitu. Itu adalah airfoil atau bisa disebut aerofoil gitu. Dan di mana gas ini bekerja sejajar dengan sumbu rotasi gitu. Bisa dilihat pada gambar bahwa energi fluida ini meningkat karena baling-baling yang mengerahkan pada toris fluidanya gitu. Jadi ketika fluida itu mengalir, itu dikerahkan oleh baling-baling sehingga udara di dalamnya bisa menjadi udara bertekanan sebelum akhirnya nanti dikeluarkan. Jadi bisa dilihat pada kompresor aksial ini terdapat beberapa komponen yang tidak ada pada komponen kompresor biasa ya, karena memiliki sistem kerja atau cara kerja yang sedikit berbeda, di mana di sini menggunakan fluida gitu. Dan umumnya kompresor ini digunakan pada motor listrik, uap ataupun turbin gas gitu karena sesuai dengan kebutuhan komponen tersebut. Mungkin untuk jenis kompresor selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilakan. Oke, yang selanjutnya tuh ada kompresor root blower atau kompresor kupu-kupu. Jadi, kompresor sayap kupu-kupu. Jadi, kompresor root blower ini berfungsi untuk mengisap udara keluar dari satu sisi ke sisi yang lain tanpa ada perubahan volume. Nah, untuk torak ini membuat penguncian pada bagian sisi yang bertekanan. Lalu kelemahan dari kompresor root blower ini tuh terdapat kebocoran yang tinggi gitu. Jadi kebocoran kenapa ada kebocoran tuh terjadi karena antara baling-baling dan rumahnya itu tidak saling rapat gitu. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya ada kompresor aliran aksial, yaitu kompresor yang mengkompresi gas dan menghasilkan aliran kontinu sehingga kompresor ini memiliki efisiensi yang tinggi dan aliran massa yang besar. Untuk pergerakan aksialnya itu membuat gas terkompresi dan mengalir secara kontinu. Sehingga kompresor ini tuh lebih kompleks dan lebih mahal dari kompresor-kompresor yang lainnya. Mungkin bisa di next lagi. Oke, selanjutnya itu ada kompresor putar atau rotary kompresor. Nah, salah satu jenis dari kompresor putar ini itu ada kompresor rotary baling-baling luncur. Nah, kompresor tersebut memiliki kelebihan, yaitu memiliki bentuk yang pendek dan kecil, sehingga dapat menghemat ruangan. Selain itu juga kompresor itu memiliki suara yang tidak berisik dan halus gitu loh. Jadi lalu dapat menghantarkan dan menghasilkan udara secara terus-menerus dengan baik. Nah, untuk baling-baling luncur yang dimasukkan ke dalam lubang yang tergabung dalam rotor dan ruangan dengan bentuk dinding yang silindris. Nah, ketika rotor mulai berputar, energi gaya sentrifugal baling-balingnya akan melewati dinding. Karena bentuk rumah tersebut tuh baling-baling, tidak sepusat yang dengan rotornya, maka ukuran ruangan dapat diperbesar atau diperkecil menurut arah masuknya udara, seperti itu. Bisa di next. Oke, untuk jenis kompresor yang terakhir tuh ada kompresor subgroup,
kompresor sekrup ini tuh memiliki dua rotor yang saling berpasangan. Nah, rotor yang pertama tuh bentuknya cekung, sedangkan rotor yang lainnya tuh bentuknya cembung. Sehingga rotor tersebut dapat memindahkan udara secara aksial ke sisi lainnya. Nah, kedua rotor tersebut tuh identik dengan sepasang roda gigi helix yang saling bertautan. Nah, roda-roda gigi tersebut tuh apabila berbentuk lurus, maka kompresornya dapat digunakan sebagai pompa hidrolik pada pesawat-pesawat hidrolik. Seperti itu. Bisa di next lagi. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 1. Aku kembalikan ke Ananda. Oke, baik. Terima kasih buat kelompok 1. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 1 mengenai kompresor. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.